Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hari ini di SDN Wonokusumo 6 di studio Progres. Selamat datang, selamat bertemu kembali. Di sini saya didampingi oleh Pak Dahlan Suwito selaku Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara kedua Kecamatan Pabean Cangkan. Sampingnya adalah Bapak Mustafa, beliau adalah K3S sama dengan Pak Wito, SDN Greges, Kecamatan Asemrowo. Di sampingnya adalah senior saya, Bapak Dwi Aprianto. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Tambak Wedi. Beliau adalah sekolah ikon yang ada di pesisir pantai Surabaya. Selanjutnya pada hari ini kita kedatangan tamu. Lebih afdol kalau beliaunya sendiri memperkenalkan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, saya Raden Roro Martiningsih, SPD MPD, biasa dipanggil Bu Roro. Saya adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional pada tahun 2017. Saya adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Prestasi yang lain, saya pernah terpilih sebagai juara 1 guru prestasi kota Surabaya, pernah terpilih sebagai juara 3 Innobel tingkat nasional, pernah terpilih sebagai duta Microsoft pada tahun 2018 yang dikirim oleh Microsoft ke luar negeri, terpilih sebagai guru berdedikasi nasional tahun 2019, terpilih sebagai third High Performance TCME Award pada tahun 2020, terpilih sebagai Rising Star Microsoft pada tahun 2020, dan saat ini selain saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, saya juga berbakti di MTS Muhammadiyah 19 Surabaya, dan saya adalah guru Sekolah Indonesia Luar Negeri di Den Haag. Terima kasih. Hebat sekali. Selamat Bu Roro. Bu Roro hari ini hadir di SDN Wonokusumo 6 dan merangka silaturahmi bersama kami semua. Dan apa yang bisa diberikan nanti ke sekolah kita? Coba kita tanyakan langsung ke Bu Roro. Bu Roro, apa target utama setelah jenengan datang ke sekolah kami dan tadi berbincang-bincang dengan para guru kami? Apa harapan Ibu ke depan dengan ilmu yang Ibu punya akan diberikan kepada warga keluarga besar SDN Wonokusumo 6? Silakan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan mengapresiasi luar biasa untuk SD Wonokusumo 6 Surabaya karena piranti TIK-nya sangat luar biasa, memiliki studio broadcast yang menurut saya excellent ya. Kemudian ruang pertemuan gurunya juga sangat memadai dengan kapasitas wifi yang sangat baik. Di tengah pandemi ini di mana kita harus berbagi ilmu secara jarak jauh bagi siswa dan kesempatan guru ke sekolah juga 50%, maka apa yang dimiliki, sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, saya kira mampu untuk menunjang pembelajaran jarak jauh itu. Saya mengapresiasi sekolah ini karena di Surabaya ini, sekolah ini pun sudah memanfaatkan Microsoft 365 dengan sangat baik. Guru-gurunya menguasai TIK dengan sangat baik. Harapan saya, apa yang bisa saya bagikan adalah bagaimana memanfaatkan rumah belajar itu terintegrasi dengan TIK, dengan piranti yang ada dengan sangat baik, karena rumah belajar memiliki fasilitas laboratorium maya di mana tanpa datang ke sekolah pun siswa juga dapat melakukan percobaan seperti layaknya di laboratorium nyata. Siswa dapat menguji coba bagaimana kandungan protein di laboratorium maya itu tanpa memerlukan bahan-bahan yang harus diuji cobakan, karena di laboratorium maya itu semua bahan disediakan. Selain itu juga bisa diadakan uji daya hantar listrik larutan, di mana uji itu bisa dipandu guru secara jarak jauh dengan piranti TIK yang disediakan oleh SD Wonokusumo 6, dan siswa pun di rumah bisa juga mempelajari itu. Dengan distance learning ini, siswa dapat pula memanfaatkan fasilitas lab walaupun tidak harus tatap muka di sekolah. Fasilitas lain yang saya tawarkan dari rumah belajar adalah wahana jelajah angkasa, di mana siswa bisa belajar apa itu tata surya. Jadi siswa di saat pandemi ini tidak perlu berkunjung ke planetarium, cukup dengan belajar dengan menggunakan fitur rumah belajar, yaitu wahana jelajah angkasa, di mana siswa akan belajar tentang planet,
bagaimana bumi dan juga bagaimana selat, Tanjung, Teluk itu bumi kenampakannya seperti apa untuk pelajaran IPS dan IPA. Itu kemudian fitur-fitur yang lain karena di sini Surabaya adalah kota literasi di mana siswa dicanangkan untuk membaca. Dengan adanya fitur karya bahasa dan sastra dari rumah belajar, maka siswa pun bisa membaca buku layaknya di perpustakaan sekolah. Jadi tanpa harus datang ke sekolah, siswa bisa membaca buku cerita di fitur bahasa dan sastra. Selain itu, siswa juga bisa mendapatkan buku paket secara gratis di fitur buku sekolah elektronik dari rumah belajar. Jadi gerakan literasi tetap bisa diterapkan di SDN Wonokusumo ini dengan fitur-fitur yang disajikan di rumah belajar. Banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh guru selain sumber belajar, di mana di fitur itu ada video, audio, dan juga web. Guru dan siswa bisa mengeksplorasi semua video-videonya, bisa dimanfaatkan oleh guru dan bisa menjadi rujukan bagi guru di sekolah ini untuk pun membuat video sejenis yang bisa diupload ke rumah belajar. Jadi karya guru akan dihargai. Jadi saya berharap guru SDN Wonokusumo 6 ini pun bisa membuat video karena fasilitas di sekolah sangat lengkap, bisa membuat video. Nah, video ini bisa dikirim ke rumah belajar untuk menjadi pengisi konten rumah belajar. Demikian. Terima kasih panjang lebar. Ya. Yang perlu saya apresiasi, Bu, sebenarnya dari kami ada Pustaka Maya. Memang baru aja saya luncurkan 2 minggu yang lalu. Mungkin nanti bisa Bu Roro menambah khasanah buku elektronik dengan cara konten-konten tadi ya dari rumah belajar. Ini ada kendala Bu Roro yang jenengan harus tahu sebagai duta rumah belajar, bahwa di sini Dinas Pendidikan Kota Surabaya membagi menjadi 3 kategori. Kategori 1, 2, dan 3. 1 adalah langsung anak-anak langsung berinteraksi dengan online daring. Ada kategori 2 adalah dilakukan setelah daring selesai, dalam arti apabila orang tua membawa HP malamnya, sehingga guru-guru kami mengirim link. Dan kategori ketiga, dia tidak mendapatkan fasilitas 1-2, maka kita sekolah wajib mengirim daripada materi-materi itu kita kirim ke sekolah. Yang jadikan masalah adalah bagaimana rumah belajar mensikapi tentang keadaan wali murid. Kapan hari Dinas Mas Menteri sudah mencanangkan kuota bebas belajar, dan alhamdulillah Januari sudah dihentikan. Apakah ada terobosan baru dari Ibu selaku duta rumah belajar dalam mensikapi keluhan-keluhan wali murid atau anak-anak yang kita hadapi sekarang ini? Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi gini, rumah belajar selain bisa dimanfaatkan secara online, rumah belajar bisa juga dimanfaatkan secara offline. Jadi bagi siswa yang terkendala internet, bisa guru mendownload dulu materinya yang mau disajikan itu. Setelah di-download, maka akan diberikan kepada siswa sehingga siswa pun bisa menjalankan itu dalam posisi offline. Sebenarnya saya bisa memberikan link di mana Anda semua bisa menggunakan itu dan bisa mengunduh, tapi itu kapasitasnya terlalu besar dan memberatkan. Yang saya sarankan adalah Anda menggunakan rumah belajar itu sesuai dengan masing-masing sekolah. Kalau Anda guru kelas 6, maka sebaiknya hanya mengunduh yang kelas 6 saja sesuai materi. Misal 1 bulan ini, jadi 1 bulan ini saja yang digunakan, jadi tidak usah seluruhnya. Jadi misal 1 bulan ini saya mengajarkan apa, itu yang kita download. Kemudian kita bagikan ke siswa, dan siswa pun dapat menggunakan rumah belajar itu tidak secara online tetapi secara offline. Memang saya sangat menyadari tidak semua berada dalam posisi nomor 1 yang diceritakan Bapak. Jadi ada yang di posisi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya berpikir bahwa tugas guru itu adalah mendampingi siswa, bukan guru itu mentransfer ilmu kepada siswa. Karena jika guru itu punya prinsip dia itu mentransfer ilmunya kepada siswa, kalau siswa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru pun akan menjadi terbebani. Jadi dia akan terbebani secara moral. Tetapi tugas guru adalah mendampingi belajar siswa.
Jadi yang penting adalah siswa mengenal apa itu learning how to learn, yaitu dia itu bagaimana belajar untuk menjadi pembelajar. Jadi dia akan memotivasi diri untuk belajar. Jadi belajar itu akan tumbuh dari dirinya, bukan oleh paksaan oleh guru. Jadi saya berharap guru itu mendampingi. Kalaupun memang harus guru itu terjun di nomor 3 ya tidak apa-apa, karena apapun kebaikan yang kita lakukan itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Saya berpikir itu, jika kita yakin Allah menjamin, jika kita ikhlas Allah membalas, dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sebaiknya kita ikhlas gitu. Oke. Terima kasih Bu Roro. Itu Bapak Ibu yang bisa Bu Roro sampaikan bersama teman-teman. Di lain waktu kita akan bertemu kembali di dalam keadaan sehat. Jangan lupa 3S, 3M, masker, Menjaga jarak, mencuci tangan. Salam Prokes Wonokusumo 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.